Pemirsa, kabar datang dari Desa Malasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Telah terjadi keracunan massal yang mengakibatkan 61 orang dirawat dan 2 orang meninggal dunia. Selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter kami yang berada di TKP. Saudara, kami telah berada di salah satu rumah sakit yang menangani kasus keracunan massal yang terjadi di Desa Malasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Baik, di samping saya sudah ada salah satu dokter yang menangani kasus tersebut. Dalam kasus tersebut, 61 orang dirawat intensif di rumah sakit ini dan 2 orang meninggal dunia. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Bagaimana kronologi terjadinya kasus keracunan massal? Jadi menurut keluarga pasien yang dibawa tadi, ada yang keluarga membawa kerang lalu dimakan bersama-sama. Setelah itu ada yang kejang-kejang lalu pingsan. Dan setelah itu banyak anggota lain yang ikut merasakan gejala yang sama. Kira-kira penyebabnya apa ya, Dok? Menurut diagnosa kami itu untuk sementara keracunan logam berat arsenik. Bagaimana pertolongan pertama yang bisa dilakukan apabila terjadi kasus keracunan yang serupa, Dok? Ya, memang harus ditenangkan pasiennya lalu dibawa ke fasilitas medis terdekat agar segera bisa ditangani. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Baik, itu saja dari kami. Bisa dikembalikan ke studio. Kejadian keracunan massal yang terjadi di Dusun Buung Pandang, Desa Malasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pada tanggal 29 Agustus 2016 bermula dari fenomena munculnya kerang hijau dalam jumlah banyak di pinggir pantai Buung Pandang. Kerang tersebut diambil dan dibawa ke rumah korban serta dibagikan ke keluarga dan tetangga sekitar. Setelah dikonsumsi, korban mengalami keracunan dengan gejala pusing, mual, muntah, tekanan darah meningkat, wajah bengkak, mulut kebas, bibir kaku, kejang, dan tidak sadarkan diri. Setelah dilakukan rapid test dan uji organoleptik terhadap sampel daging kerang yang masih mentah dan sudah dimasak, didapatkan hasil uji laboratorium berupa sampel positif mengandung arsenik dan sianida. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kandungan kimia, gejala keracunan, penanganan keracunan, serta mekanisme yang menyertainya akan dipaparkan lebih detail melalui slide berikut. Terdapat beberapa gejala tampak pada seseorang yang mengalami keracunan arsenik. Yang pertama, gejala pada paparan akut. Arsen mempunyai waktu paruh yang singkat, yakni hanya beberapa hari, sehingga dapat ditemukan dalam darah hanya pada saat terjadinya paparan akut. Seseorang mengalami keracunan akut apabila sejumlah 100 mg arsen masuk ke dalam tubuh. Adapun gejala yang nampak adalah mual, muntah, nyeri perut, diare, kedinginan, kram otot, kejang, udema di bagian wajah, koma dan kolaps peredaran darah apabila paparan melebihi 120 mg. 2. Gejala pada paparan kronis. Adapun gejala tampak pada paparan kronis adalah peripheral neuropati atau rasa kesemutan dan mati rasa, hilangnya refleks, anemia, gangguan jantung, hati dan ginjal, keratosis telapak tangan maupun kaki, hiperpigmentasi kulit, dermatitis, nyeri tenggorokan, batuk berdarah, hingga kanker paru akibat paparan debu yang mengandung arsen. Arsen merupakan logam berat dengan valensi 3 atau 5 dan berwarna metal. Arsen memiliki nomor atom 33 dan berat atom 74,92. Keberadaan arsen di alam berada dalam 3 bentuk, yaitu arsen triklorida berupa cairan berminyak, arsen trioksida berupa kristal putih, dan berupa gas arsin.
Mekanisme masuknya arsen dalam tubuh manusia umumnya melalui oral, yaitu dari makanan atau minuman. Arsen yang tertelan secara cepat akan diserap lambung dan usus halus, kemudian masuk ke peredaran darah dan disebar ke seluruh organ tubuh. Sebagai suatu racun protoplasmik, arsen melakukan kerjanya melalui efek toksik ganda, yaitu arsen mempengaruhi respirasi sel dengan cara berikatan dengan gugus sulfitril pada dihidrolipoat, sehingga menghambat kerja enzim yang terkait dengan transfer energi, terutama pada piruvat dehidrogenase, succinate oxidative pathway, dan siklus Krebs. Hal ini menyebabkan berkurangnya produksi ATP sehingga menimbulkan efek patologis yang reversibel dan dapat dinetralisir dengan pemberian antidot. Selain itu, sebagian arsen juga menggantikan gugus fosfat sehingga terjadi gangguan oksidasi fosforilasi dalam tubuh. Kemudian, senyawa arsen mempunyai tempat predileksi pada endotel pembuluh darah, khususnya di daerah splenic, dan menyebabkan vasodilatasi serta peningkatan permeabilitas yang patologis, seperti terbentuknya vesikel pada lapisan submukosa lambung dan usus, sehingga dapat menimbulkan sakit perut. Apabila pembuluh darah jantung yang terkena, akan menyebabkan timbulnya peteki subepikardial dan subendokardial yang jelas, serta ekstravasasi pendarahan. Efek lokal arsen pada kapiler menyebabkan serangkaian respon, mulai dari kongesti, stasis, serta trombosis, sehingga menyebabkan nekrosis dan iskemia jaringan. Untuk penanganan keracunan, pertama adalah dilakukan pemeriksaan dan penanganan ABC, airway, breathing, and circulation. Airway atau jalan nafas, gangguannya ditandai dengan aliran kedalaman pernafasan yang tidak normal seperti tersendat, suara nafas abnormal seperti mengorok, kemudian tersedak, pembengkakan rahang dan leher. Untuk mengatasinya dilakukan pembebasan benda penyumbat bila tersedak, kemudian mengangkat dagu dan menurunkan rahang. Kemudian intubasi bila sudah di fasilitas medis. Yang kedua, breathing adalah pernafasan. Ditandai dengan gerakan dada, kemudian saturasi oksigen minimal 94%. Jika kurang dari itu, maka memiliki gangguan pernafasan. Untuk menanganinya, pasien diposisikan setengah duduk, kompresi dada dan bantuan nafas pada manual, kemudian diberikan oksigen jika sudah di fasilitas medis. Circulation atau sirkulasi ditandai dengan denyut nadi dan warna kulit. Untuk menanganinya, mengangkat kaki lebih tinggi dari kepala, kemudian diinfus salin. Pada pasien tidak sadar dan terdapat tanda henti jantung, segera diberikan kompresi dada lalu nafas buatan. Pada pasien keracunan arsenik biasanya terjadi dehidrasi, sehingga dilakukan rehidrasi dengan memberikan kristaloid melalui jarum intravena. Setelah itu, bila diketahui gejalanya kemungkinan kuat adalah keracunan arsenik, maka langsung ditangani. Bila sudah pasien yang tenang, maka bisa dilakukan tes berikut. Tes terbaik adalah tes urin 24 jam. Namun ini tidak bisa dilakukan karena pada penanganan pertama karena butuh waktu 24 jam ya. Paparan normalnya adalah 50 mikrogram arsenik dalam per liter urin. Sehingga yang bisa dilakukan saat pertama kali adalah spot urin test. Biasanya pada keracunan arsenik terdapat lebih dari 1000 mikrogram arsenik per liter urin. Setelah beberapa jam setelah paparan, bisa dilakukan tes EKG atau elektrokardiografi. Bisa terlihat bila hipotensi, yaitu gejala pada arsenik juga. Setelah itu, tidak menunggu hasil tes tentunya ya, langsung diberikan terapi chelasi untuk menghilangkan racun. Biasanya yang sering dipakai adalah dimercaprol sebagai antidot atau British anti-lewisite.
diberikan 3-5 mg per kilogram berat badan tiap 4 jam secara intramuskular bertahap hingga tiap 12 jam. Kemudian antidot lainnya juga ada Sukimer dan dimercaptopropanesulfonic acid atau DMPS. Terapi kelasi dihentikan bila kadar arsenik dalam urin kurang dari 50 mikrogram arsenik per liter urin pada tes urin 24 jam. Mekanisme antidot dimercaprol. Asam lipoat merupakan protein utama yang dimodifikasi oleh toksisitas arsenik. Asam lipoat termasuk komponen yang diperlukan untuk menyusun enzim pirufat dehidrogenase dan alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Modifikasi asam lipoat menyebabkan terganggunya siklus asam sitrat dan akumulasi asam pirufat. Mercaprol adalah ditiol yang bekerja dengan membentuk cincin beranggota 5 yang stabil antara gugus sulfidrilnya dan logam berat tertentu di sini adalah arsenik, sehingga menetralkan toksisitas dan mendorong eliminasi dari arsenik. Dimercaprol lebih berkhasiat bila diberikan segera setelah paparan logam, karena lebih baik dalam pencegahan penghambatan enzim daripada mengaktifkan kembali fungsi enzim. Dimercaprol sangat hipofilik dan mudah melintasi ruang intraseluler. Antidot ini didistribusikan ke semua jaringan dan paling terkonsentrasi di hati, ginjal, otak, dan usus kecil. Dimercaprol yang tidak dikompreskan dengan logam mengalami metabolisme hati melalui glukuronidasi dan diubah menjadi metabolit tidak aktif, lalu dieliminasi melalui ginjal dan sebagian kecil melalui empedu. Mekanisme antidot Suksimer. Suksimer adalah agen pengkelat logam berat yang aktif secara oral dan memiliki kecepatan absorpsi yang cepat, tetapi bervariasi. Suksimer membentuk kelat larut air dan berakibat pada meningkatnya ekskresi urin arsenik. Suksimer memiliki 2 gugus sulfidril yang mampu mengkomplekskan arsenik, sehingga larut dalam air yang kemudian diekskresikan oleh ginjal. Analisis kimia suksimer dan metabolitnya, terutama campuran disulfida L-sistein dalam urin menunjukkan bahwa suksimer dimetabolisme dengan cepat dan ekstensif. Namun, tempat spesifik biotransformasi tidak diketahui. Obat yang tidak diserap utamanya diekskresikan melalui feses, sedangkan obat yang diserap utamanya diekskresikan melalui urin sebagai metabolit. Suksimer memiliki waktu paruh selama 48 jam. Baik pemirsa, demikian sekilas info tentang keracunan massal yang terjadi di Desa Malasoro, Kecamatan Bengkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa.